Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Dwi Jayano. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Lamongan. Di sini saya dari kelas PAI 4A. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang materi dari media pembelajaran, yaitu dari Pak Happy, yaitu tentang makruh dalam sholat. Jadi ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat. Langsung saja saya akan menyebutkannya. Yakni pertama, ada menoleh tanpa ada hajat atau kebutuhan. Jadi makruh hukumnya memalingkan wajah dan dada ke samping saat sholat. Rasulullah bersabda, itu adalah penipuan yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dan berkata bahwa Rasulullah bersabda padaku, jauhilah olehmu menoleh dalam sholat. Jadi sesungguhnya menoleh dalam sholat adalah sebuah kebiasaan. Jika memang harus lakukanlah dalam sholat tatawu, yaitu atau sunnah, bukan dalam sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi para ulama itu berpendapat bahwa memalingkan wajah saat sholat diperbolehkan jika memang ada keperluan yang sangat mendesak, darurat, dan juga tidak bisa ditoleransi. Misalnya diserang musuh dalam peperangan. Apabila tidak ada keperluan, maka hukum memalingkan wajah atau menoleh dalam sholat itu hukumnya makruh. Adapun jika dia memutar wajah, dada, dan seluruh badannya, maka sholatnya batal karena tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi dalam hal ini menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam sholat. Lalu selanjutnya yang kedua ada menodongkan kepala ke atas. Jadi makruh hukumnya menghadapkan pandangan ke arah langit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang membuat orang-orang itu mengangkat penglihatan mereka ke langit dalam sholat mereka, jadi hendaklah mereka itu berhenti dari hal itu, atau kalau tidak niscaya akan tersambar penglihatan mereka. Jadi hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis tentang menjaga pandangan dalam sholat. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam sholat atau mata mereka akan tersambar. Selain itu, makruh itu juga memperhatikan gambar atau pakaian orang lain ketika sholat. Jadi hendaknya orang yang sholat itu, terutama sholat yang berjamaah, tidak memakai pakaian yang bergambar atau yang mencolok lah, sekiranya bisa mengganggu orang lain dalam sholatnya. Lalu yang ketiga ada meludah ke depan atau ke samping kanan. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di hadapannya, maka janganlah ia itu meludah ke arah depan atau ke kanan. Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri dan bawah kaki kirinya. Dan jika sudah terlanjur keluar, maka hendaklah ia itu tumpahkan ke pakaiannya. Beliau itu juga kemudian melipat bajunya satu sama lain. Bila berada di masjid, dilarang untuk meludah. Hal ini juga tentu berbeda jika dibandingkan ketika berkumur saat wudhu. Dan yang keempat, yakni menahan hadas. Menahan hadas seperti buang air kecil, kentut, dan buang air besar juga menjadi makruh ketika sedang sholat. Hal ini dikarenakan akan menghilangkan kekhusyuan sholat. Bahkan disunahkan bagi orang yang hendak sholat untuk menuntaskan terlebih dahulu hadasnya agar bisa lebih berkonsentrasi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Hukum makruh juga berlaku ketika sholat didirikan saat makanan sudah terhidang. Artinya dahulukan makan sebelum sholat. Hal ini bukan berarti mengesampingkan ibadah, tapi sebagaimana hadis menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna sholat ketika hidangan sudah disajikan, dan tidak sempurna pula sholat orang yang menahan buang air besar atau buang air kecil.
Lalu selanjutnya yang kelima ya ini ada sholat di kuburan. Jadi sholat di kuburan dengan menghadapnya di atasnya atau di sampingnya juga makruh. Eh, dikerja, dikerjakan kuburan telah dibongkar, sholat tetap tidak sah. Namun bila diberi alas dengan tikar yang suci maka sholatnya menjadi sah, namun hukumnya makruh. Jadi hal ini berdasarkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang beberapa tempat untuk dijadikan tempat ibadah, di antaranya tempat-tempat yang dilarang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di 7 tempat, yaitu yang pertama ada tempat sampah, lalu yang kedua tempat penyembelihan hewan, lalu yang ketiga kuburan, lalu yang keempat jalanan, yang kelima kamar mandi, yang keenam tempat unta, dan juga yang terakhir yang ketujuh yaitu di atas Baitullah. Jadi mungkin demikian beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang makruh dilakukan dalam sholat. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan hikmahnya dapat diimplementasikan dalam ibadah sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya materi atau penyampaian kata saya yang kurang berkenan atau kurang pas, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi fal taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.